Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sehat teman-teman pelaut. Kembali lagi ketemu dengan saya, Dedi Dwi Yustianto. Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala apa yang menjadi rencana Anda semua. Baik, kembali lagi kita bahas materi kesempatan kali ini kita bahas mengenai bola bumi. Nah, bola bumi ini nanti digunakan sebagai dasar perhitungan pada segitiga bola. Jadi ada pembeda antara segitiga datar yang kemudian dibahas dalam bagian trigonometri, kemudian ada segitiga lengkung yang nantinya akan kita bahas di segitiga bola. Bola bumi seperti ini, bola bumi dibagi menjadi garis-garis vertikal dan juga horizontal. Nah, garis-garis vertikal itu disebut dengan garis-garis bujur, yaitu garis-garis bujur dimulai dari 0 derajat, kemudian ke kanan sampai dengan 180 derajat bujur timur, kemudian ke kiri sampai di 180 derajat bujur barat. Nah, kemudian garis horizontalnya itu disebut dengan garis-garis lintang. Nah, garis lintang itu dimulai dari 0 derajat pada bagian garis tengah ini, atau biasa disebut dengan garis ekuator, atau boleh disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, ketika naik, ini nanti maksimalnya ada di 90 derajat lintang utara, dan ketika turun ada di 90 derajat lintang selatan. Jadi, kalau melihat bola bumi ini dibagi menjadi beberapa garis, nanti akan terbaca juga yang namanya lingkaran besar dan juga lingkaran kecil. Nah, lingkaran besar itu lingkaran yang ada di permukaan bola ini, yang letaknya jelas semua garis-garis bujur, itu yang pertama. Jadi semua garis-garis vertikal ini akan membentuk lingkaran besar. Kemudian garis ekuator itu akan membentuk garis besar. Nah, sedangkan garis yang lain, kalau kita lihat gambar ini, contohnya misalkan ada di titik A ini, secara horizontal, ini nanti akan membentuk lingkaran kecil. Jadi secara kita lihat garis-garis lintang di atas 0 derajat atau di bawah 0 derajat, maka akan membentuk lingkaran kecil. Nah, lingkaran kecil ini yang kemudian nanti kita sebut sebagai lingkaran paralel. Jadi, apa itu lingkaran paralel? Lingkaran paralel adalah lingkaran yang dibentuk oleh garis-garis lintang yang sejajar dengan ekuator, yaitu letaknya bisa di atas 0 derajat lintang atau di bawah 0 derajat, yaitu nanti ada di belahan selatan dan juga ada di belahan utara. Jadi itu nanti yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, yaitu lingkaran paralel. Oke, berikutnya, nah lingkaran paralel seperti ini. Oke, contoh kalau misalnya kita kembali lagi, ada titik A di sini, kemudian ada titik B misalkan di sini. Nah, berapa jarak antara titik A dan B? Kalau misalkan kita lihat bujurnya, bujur A ada di 120. Bujur B ada di 80. Maka logikanya jarak antara A dengan B, misalkan ini tadi ya, kita sudah misalkan dengan B, maka secara ukuran derajat, pasti sama juga dengan 40 derajat. Begitu juga nanti semakin naik ke sini. Ketika A ditarik ke atas dan di sini misalkan ada titik C, dan B ditarik ke atas misalkan di sini ada titik D, maka jarak C dengan D juga pasti sama 40 derajat. Tapi
Tapi ketika kita berbicara mengenai jarak real, jarak sebenarnya dalam ukuran mil, pasti jarak AB dengan jarak CD berbeda besarnya. Tetapi kalau dalam ukuran derajat, berdasarkan selisih garis bujur, ini sama 40. Tapi ketika kita berbicara mengenai jarak sebenarnya, adalah jarak yang berbeda. Maka kita bahas lingkaran paralel ini. Nah, contoh misalkan dari gambar yang pertama. Anggap saja ini sebuah bola, kemudian ada titik X dan juga ada titik Y. Nah, titik X dan titik Y ini nanti yang akan kita pertanyakan. Berapa panjang sebenarnya antara jarak X ke Y. Nah, kalau kita berbicara mengenai titik X dan Y, sebetulnya kalau kita lihat garis bujurnya, maka titik yang di sini dengan titik yang di sini pasti ukuran sudutnya sama. Karena ukuran sudutnya itu diperoleh dari selisih bujur. Dan selisih bujur antara titik pertama dengan kedua itu sama dengan titik X ke Y, yaitu besarnya adalah alfa. Kalau kita berbicara mengenai beda bujur dalam ukuran derajat. Tapi kalau berdasarkan jarak, pasti panjang titik pertama dengan kedua, kemudian dibandingkan antara titik X dan Y, jelas panjang berbeda. Nah, kita ngitungnya bagaimana? Kita ngitungnya dari penjabaran sebuah lingkaran. Jadi X dan Y ini kita putar mengelilingi si bola. XY ini kita hubungkan garisnya, kemudian kita putar mengelilingi bola. Maka akan terbentuk lingkaran yang kedua di sebelahnya ini. Nah, anggap saja bahwa titik yang ada di X atau Y itu sama juga dengan titik ini, T atau Y. Ini sebetulnya X atau Y ya, salah ketik saja. Jadi bisa dipahami bahwa misalkan titik X dan Y itu berada di titik sini. Oke, hubungannya bagaimana? Hubungannya adalah, misalkan ini belahan bola, jadi bola ini dibelah secara vertikal. Jadi dibelah secara vertikal begini ya. Dibelah secara vertikal, maka akan terbentuk lingkaran yang kedua di sini. Kemudian X atau Y ini merupakan titik yang menunjukkan titik XY dan titik X dan Y yang pertama. Jadi naik ke sana. Kalau kita proyeksikan, oh ini adalah titik pusat bumi sama juga dengan di sini. Jadi kalau kita gambarkan kan naik ke sana. Ini juga sama. Nah, panjang dari titik pusat bumi sampai dengan titik T dan juga pusat bumi sampai dengan U itu sama juga dengan R besar. R besar adalah jari-jari bumi. R besar juga ditunjukkan dari titik O sampai dengan titik X atau Y. Ini juga R besar. Oke. Theta ini dari mana? Theta itu diperoleh dari sudut yang sesuai dengan letak lintang titik X dan Y. Jadi kalau misalkan titik X dan Y ini berada di lintang 35. Jadi ini letaknya 35 derajat utara. Berarti di sini juga 35 derajat utara. Maka 35 derajat utara itu identik dengan besar theta yaitu 30 derajat. Karena ngitungnya dari T ini dari ekuator, maka semakin naik sampai dengan X atau Y itu 35 derajat utara, maka theta-nya di sini juga 35 derajat. Jadi bisa dikatakan theta ini sama juga dengan titik lintang. Nah, kemudian di sini ada R kecil. R kecil itu apa? R kecil adalah jari-jari lingkaran kecil. Jadi kalau R besar ini jari-jari lingkaran besar, atau disebut dengan jari-jari bumi. Kemudian R kecil ini adalah jari-jari kecil, jari-jari lingkaran kecil. Jadi titik X dan Y tadi diputar ke sana, itulah jari-jarinya.
Oke. Berikutnya, apa hubungannya antara R besar dengan R kecil? Jadi kalau misalkan ada titik theta di sini, ya, pasti besarnya sama dengan titik yang letaknya di X atau Y di sini. Karena hubungannya adalah berseberangan. Kalau tetanya di sini di dalam segitiga, hubungannya R kecil adalah sisi samping, R besarnya sisi miring. Berarti kalau kita hubungkan, hubungan antara R kecil dengan R besar adalah cos. Jadi R kecil ini adalah R besar dikalikan dengan cos theta. Itu untuk jari-jari lingkaran kecil atau lingkaran paralel. Oke. Nah, berdasarkan konsep seperti ini, jarak X dengan Y yang kemudian kita putar mengelilingi bola tadi, panjang X dan Y itu sama juga dengan panjang busur. Kalau berdasarkan konsep lingkaran, panjang busur itu sama dengan sudut pusat ini, sudut pusat, atau sama juga dengan ini, XY, sudut pusatnya kan alfa, sudut pusat per 360 dikalikan dengan keliling lingkaran ke sana. Berarti sudut pusat sama dengan alfa, alfa ini sama juga dengan selisih bujur per 360, jadi sudut pusat per 360, kali keliling lingkaran kecil. Nah, keliling lingkaran kecil adalah 2πr kecil. Sebetulnya ini asal-usulnya dari 2πr kecil, karena di sini lingkaran kecil, maka yang dipakai ada R kecil. Nah, hubungannya R kecil adalah R besar dikalikan dengan cos theta dari penjelasan sebelumnya. Maka panjang busur XY dimanapun letak lintangnya selain 0 derajat, maka bisa dihitung seperti ini. Selisih bujur per 360 dikali dengan 2, dikali dengan pi, dikali dengan R, dikali dengan cos theta. Nah, theta ini sama juga dengan titik lintang. Nah, R-nya bagaimana? R besarnya jari-jari lingkaran bumi. Nah, ada ketentuan bahwa jari-jari lingkaran bumi itu sebesar 3439,5 nautical mil. Jadi itu ketetapan yang kita bisa pakai untuk data jari-jari lingkaran bumi. Oke, baik, mudah-mudahan sampai di sini bisa dimengerti. Jadi, perhitungan panjang busur di lingkaran paralel digunakan untuk mencari jarak dua titik. Dalam hal ini, titik yang garisnya sejajar dengan garis lintang, maka bisa digunakan rumus lingkaran paralel.